26. Safa dan Ricardo kembali mengulang pergulatan panas mereka semalam, tanpa Safa bisa mencegahnya lagi. Karena sejujurnya gadis itu sangat menikmati apa yang Ricardo lakukan dan tidak pernah didapatkannya selama berpacaran dengan Jovan. Kekasihnya itu sangat kuno dan kaku, sehingga membatasi kemesraan mereka. Gadis itu bahkan sampai lupa kalau ponselnya belum ia aktifkan sejak tadi malam. Saat ia menikmati kebersamaannya dengan Ricardo, di saat yang sama Jovan tengah berusaha untuk menghubunginya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suara yang sama dan berulang-ulang tidak membuat lelaki itu jera. Ia terus saja berusaha menghubungi Safa. Tidak terhitung pesan yang dia kirim dan belum mendapat balasan. Jovan merasa khawatir, tidak biasanya Safa seperti ini. Yang ada gadis itu selalu berusaha menghubungi Jovan setiap saat. Nasihat Heru agar Jovan melupakan Safa dan fokus pada pernikahannya, justru menambah kekalutan pemuda itu. Hampir saja ia melempar ponsel itu ke batang hidung sahabatnya. Lelah menghubungi Safa, Jovan akhirnya menghubungi Lucy. "Halo," dengan cepat manajer Safa tersebut mengangkat telepon. Seharusnya aku menelepon dia sejak tadi," Jovan membatin. "Di mana Safa? Mengapa nomor ponselnya susah untuk dihubungi?" Di seberang sana, Lucy merasa cemas mendengar pertanyaan Jovan. "Kenapa kamu diam saja? Jangan bilang kalau kamu juga tidak bisa menghubunginya." Jovan mulai meradang. Ia merasa Lucy tidak becus bekerja. Bagaimana ia tidak pernah tahu artis yang berada di bawah binaannya itu berada. Padahal Lucy bukan hanya seorang manajer, tapi juga sahabat dan asisten pribadi bagi Safa. Kemanapun gadis itu pergi, biasanya Lucy juga akan ikut. Tapi mengapa sekarang dia diam saja? Teringat saat malam di mana Jovan menemukan Safa di klub malam dalam keadaan mabuk dan membuat mereka harus berakhir dalam kamar klub malam tersebut, membuat Jovan semakin khawatir. "Lucy, jawab aku, atau aku akan memecatmu." Jovan memang memiliki pengaruh sebesar itu terhadap pekerjaan Safa. Karena dia tidak hanya mendukung pekerjaan Safa, terkadang ia juga terlibat kerja sama dengan perusahaan perfilman di mana Safa beradu akting. Gadis di seberang telepon itu berusaha memutar otak dan berpikir dengan cepat, jawaban apa yang bisa membuat Jovan tenang. "Kamu bisa kan tidak berteriak? Safa sedang tidur di kamarku. Semalam dia kelelahan karena pemotretan itu baru selesai sampai sore." Lucy terpaksa berbohong demi menyelamatkan dirinya dan juga Safa. Klik, telepon dimatikan. Lucy mengelus dada dan menarik nafas lega. Namun baru saja dia akan beranjak, Jovan kembali melakukan panggilan video. Gadis itu membekap mulut. Jovan pasti ingin melihat Safa secara langsung. Sebelum mengangkat panggilan Jovan, Lucy membenarkan posisi di atas tempat tidur seolah Safa memang sedang tertidur pulas. Dengan meletakkan bantal guling yang ditutupi selimut dan dibuat seolah mirip dengan posisi Safa ketika tidur. Setelah terlihat nyata, barulah Lucy mengangkat panggilan video dari Jovan. "Mana Safa?" Lucy mengarahkan kamera ponsel ke atas tempat tidur. Cukup lama sampai Jovan merasa yakin kalau yang berada di balik selimut itu memang benar adalah Safa. Lucy bahkan merekayasa sedemikian rupa dengan meletakkan wig yang biasa digunakan oleh Safa sehingga benar-benar menyerupai gadis itu. "Apa hari ini dia tidak ada kegiatan? Kenapa masih tidur?" tanya Jovan heran. "Oh, tidak Jo. Kebetulan sekali Safa kosong hari ini. Jadi aku biarkan saja dia untuk istirahat." "Ya sudah, nanti kalau dia sudah bangun, suruh untuk segera menghubungi aku." Jovan menitipkan pesan pada Lucy sebelum mematikan telepon. Akhirnya, Lucy kembali mengelus dada. Untuk beberapa saat kemudian ia kembali bergerak gelisah. Jika Safa tidak bisa dihubungi oleh Jovan, itu artinya gadis itu masih belum pulang dari semalam. "Ya Tuhan, Safa, apa yang sudah kamu lakukan?" Lucy teringat saat Safa naik ke dalam mobil Ricardo dan setelah itu mereka tidak saling kontak lagi.
Kalau sampai sekarang Safa belum pulang, itu artinya gadis itu masuk ke dalam perangkap Ricardo. Lucy merasa jantungnya berdebar-debar. Apa yang dilakukan oleh Safa membuatnya sangat khawatir. Gadis itu beruntung bisa mendapatkan hati Jovan yang selama ini menjadi idaman para wanita. Dan menikah dengan pemuda itu menjadi cita-cita kebanyakan para gadis. Hanya Safa yang selalu mengulur kesempatan emas itu. Jika Safa sampai berakhir di ranjang Ricardo, itu artinya hanya tinggal menunggu waktu bagi Jovan akan tahu semuanya. Artinya Safa berada di ambang kehancuran besar. Bukan hanya hubungannya, namun juga karirnya. Pastilah Jovan tidak akan membiarkan gadis itu begitu saja. Lelaki Tiu adalah tipe orang yang sangat tidak menyukai pengkhianatan. Di apartemen Ricardo, setelah puas melampiaskan hasrat mereka, Safa meraih ponsel di atas meja. Ia baru sadar kalau ponselnya itu ia nonaktifkan. Setelah menyalakan ponsel, pesan beruntun masuk dan semuanya dari Jovan. Gadis itu mengacak-acak rambutnya sendiri. Apa yang harus ia katakan pada kekasihnya? Sekilas ia melirik Ricardo yang masih berbaring dengan mata terpejam. Di dalam hatinya, Safa berjanji kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Apapun pekerjaan yang akan memasangkan dirinya dengan lelaki itu bisa dipastikan akan segera Safa tolak. Setelah memungut pakaiannya yang berserakan dan mengenakan kembali, Safa berniat untuk langsung pulang. Meski ia merasa sekujur tubuhnya sakit, terutama di bagian bawah, gadis itu tidak akan meminta diantarkan oleh Ricardo. Dia akan berpura-pura melupakan kejadian semalam dan tadi pagi. Anggap saja itu hanyalah noda kecil yang akan mudah dihilangkan. Safa tidak pernah sadar kalau apa yang dia lakukan hari ini akan menjeratnya dalam permasalahan seumur hidup. Gadis itu berjalan terlatih keluar dari apartemen dan mencari taksi. Ia harus pulang dan istirahat lalu melupakan semuanya. Melihat pesannya sudah terbaca, tentu saja Jovan bisa menebak kalau Safa sudah mengaktifkan kembali ponselnya. Dengan sigap pemuda itu menghubungi Safa lewat panggilan video. Gadis yang baru menjejakkan kaki di pinggir jalan untuk menunggu taksi itu terpaksa memeriksa ponsel dan melihat siapa yang memanggilnya. "Bagaimana ini? Aku bahkan lupa merapikan rambut dan bajuku," gumam Safa dalam hati seraya mengusap rambutnya sendiri. Jika Safa tidak mengangkat panggilannya, Jovan pasti akan sangat curiga. Terpaksa gadis itu menggeser layar dan panggilan itu tersambung. Dahi Jovan berkerut. Dia bisa melihat bagaimana penampilan Safa dan posisi gadis itu berada. Bukan di tempat tidur Lucy ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. Jovan mengenali latar belakang Safa berada di depan sebuah gedung apartemen. "Hai, sayang." Melihat Jovan tidak kunjung bicara, Safa melambaikan tangan ke arahnya. "Kamu di mana?" tanya Jovan dengan tidak sabar. "Oh, aku dari rumah teman. Maaf ya. Semalam ponselnya aku nonaktifkan karena aku sangat lelah setelah pemotretan seharian." Wajah Safa menunjukkan penyesalan. Seorang teman. Tentu saja teman yang Safa maksud bukan Lucy, karena Jovan tahu di mana tempat tinggalnya. "Mengapa kamu terlihat kusut sekali?" "Oh, ini aku baru bangun dari tidur, Jo. Aku baru ingat kalau hari ini ada jadwal syuting, makanya aku buru-buru pulang." Jovan terdiam. Dia berusaha mencerna antara yang Lucy katakan dan alasan Safa barusan. Keduanya tampak sekali sedang membohongi Jovan. Bersambung. 27. "Kapan kamu akan membawa istrimu pulang ke rumah?" tanya Oma pada Jovan saat ia pulang ke rumah Mahendra. "Oma, bagaimana bisa aku membawanya pulang ke rumah kita?" "Aku, kenapa tidak bisa? Dia istrimu." Oma merasa heran. Sejak hari pertama pernikahan mereka, Jovan lebih memilih tinggal di rumah mertuanya dibandingkan rumah mereka sendiri. "Aku akan susah berganti peran, Oma," jawab Jovan dengan lesu. Hanya dengan seperti sekarang ini, Jovan bisa mudah untuk melakukan penyamaran. Saat pulang ke rumah Sapira ia menjadi Andrian, dan jika pulang ke rumah Mahendra ia menjadi Jovan.
Kalau dia membawa Sapira pulang ke rumah mereka, bagaimana caranya untuk melakukan penyamaran? Itu pasti akan sangat sulit. Sejak awal Oma sudah ingatkan kalau penyamaranmu itu akan sangat merepotkan. Lebih baik sekarang kamu katakan yang jujur pada gadis itu, dan bawa dia pulang ke rumah kita secepatnya. Tegas Oma tanpa bisa ditawar lagi. Oma sebenarnya tidak suka Jovan lebih sering membawa Safa ke rumah dibandingkan Sapira sebagai seorang istri sah. Pernikahan ini dimaksudkan untuk mengubah Jovan menuju arah yang lebih baik. Dengan tanggung jawab yang bertambah tentu dia akan mulai berpikir untuk masa depannya sendiri. Bukan seperti sekarang yang masih saja didikte untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau cucunya itu masih menjalin hubungan dengan Safa, wanita tua itu khawatir Jovan akan sulit untuk berubah dan bertanggung jawab. Mau sampai kapan Jovan berperan ganda? Tujuan Oma menyuruh Jovan membawa Sapira pulang ke rumah salah satunya agar jati diri Jovan segera diketahui oleh gadis itu, dan cucunya tidak perlu berpura-pura lagi. Dengan datangnya Sapira ke rumah mereka, ia juga bisa memantau perjalanan hubungan pernikahan cucunya. Karena bukannya Oma tidak tahu kalau pernikahan yang sekarang hanya diniatkan untuk sementara saja oleh Jovan. Sementara baginya setiap pernikahan itu adalah ikatan yang kuat dan bukan untuk bahan permainan. Oma, tolonglah jangan persulit semuanya. Jovan sudah bersedia menikah demi menyenangkan hati Oma, itu sudah cukup kan? Oma menatap cucu kesayangannya itu dengan pandangan sayu. Entah kapan Jovan bisa berpikir dewasa dengan tidak melulu menganggap kebaikan ini untuk menyenangkan hati orang lain. Setiap kebaikan tentulah akan lebih dulu membahagiakan hati pelakunya. Semua manfaat itu akan kembali pada Jovan sendiri, meski sampai sekarang dia masih belum bisa menyadari. Hatinya dibutakan oleh perasaan cinta pada Safa, yang entah mengapa sejak awal Oma sudah menilainya sebagai gadis yang tidak baik. Terlebih ketika tahu gadis itu tidak pernah siap menikah dengan Jovan, hubungan mereka hanya sebatas berputar di tempat saja. Itulah yang membuat Oma bertambah tidak suka padanya dan menganggap gadis itu hanya ingin bermain-main dengan Jovan. Oma memintamu menikah bukan untuk kebahagiaan Oma, Jovan. Itu untuk kebahagiaan kamu sendiri. Jika kamu punya istri, hidupmu bisa menjadi lebih teratur. Bukannya malah menjadi lebih hancur lagi dengan memiliki wanita simpanan. Wanita itu menjelaskan tujuan utamanya menyuruh Jovan untuk segera menikah. Jovan terkejut. Pernyataan Oma tentang wanita simpanan tentulah menohok hatinya. Bagaimana jika Safa sampai mendengar? Hubungan mereka memang tidak akan pernah baik sampai kapanpun. Maksud Oma, siapa yang wanita simpanan? Oma menghela nafas panjang. Gadis itu, sejak awal sudah Oma katakan kalau dia bukan wanita baik-baik. Dia bahkan rela menjadi wanita pengganggu rumah tangga orang hanya demi bisa memuaskan ego pribadinya. Dia tidak pernah mencintaimu, dia hanya mencintai pekerjaannya saja. Maksud Oma, Safa. Jovan berusaha memastikan dugaannya. Siapa lagi? Tapi, Oma tidak mau dengar alasan apapun lagi. Bawa Sapira pulang ke rumah ini segera. Kalau Oma sudah berbicara dengan nada tegas seperti itu, lalu bangkit berdiri dari kursi kebesarannya, itu berarti wanita tua itu serius meminta Jovan membawa Sapira pulang ke rumah mereka. Tidak pernah ada tawar-menawar dengan Ratu Agung penghuni kediaman Mahendra, atau mulai besok Jovan tidak akan menerima fasilitas apapun yang semuanya berasal dari pundi-pundi kekayaan Oma yang diwariskan turun-menurun. Jovan pulang dari kediaman Mahendra dengan wajah lesu. Maksud hatinya pulang lebih cepat dan langsung ke kediaman Mahendra demi bisa menenangkan hatinya yang sedang kalut karena memikirkan Safa. Namun yang dia dapat justru sebaliknya, perintah yang Oma berikan justru menambah rumit semuanya. Salam, Jovan mengetuk pintu rumah Sapira yang dikunci dari dalam. Suaranya lemah bagai tak bertenaga. Untuk bertemu dengan gadis itu saja dia harus berperan menjadi lelaki bodoh dan tidak berguna. Sekarang Oma malah membuatnya harus berperan seperti itu setiap waktu dengan membawanya pulang ke rumah mereka.
Salam. Ia mengulang panggilan yang sama karena pintu rumah masih juga belum dibuka. Jika bukan karena sedang akting, Jovan pasti sudah menendang pintu itu sekuat tenaga. Ia hanya bisa mengetuk pintu dengan ketukan yang cepat dan berirama untuk menunjukkan betapa sudah tidak sabarnya dia menunggu. Di dalam, Sapira yang baru selesai memasak bergegas mematikan kompor dan mencuci tangan. Ia seperti mendengar seseorang menyebut salam secara berulang dari luar. Gadis itu membuka pintu dengan segera sebelum orang yang berada di luar itu menggedor pintu dengan lebih kuat lagi. "Mas Andrian." Sapira terkejut mendapati sosok yang menyebut kata salam dan mengetuk dengan tidak sabar itu adalah suaminya sendiri. Ia tampak berdiri dengan lesu di depan pintu. "Aku sudah bilang salam, tapi kenapa lama sekali pintunya dibuka?" tanya pemuda itu dengan gayanya yang lugu. "Astagfirullah." Sapira menepuk dahinya sendiri. Ia baru ingat kalau kemarin dirinya pernah berpesan pada sang suami, kalau sebelum masuk rumah harus bilang salam terlebih dulu. Tapi maksud hatinya tentulah bukan salam yang seperti itu, melainkan ucapan salam dalam agama Islam. "Assalamualaikum, Mas." "Lain kali kalau bilang salam, Assalamualaikum, Mas, bisa kan?" Di hadapannya, Jovan pun ingin menepuk dahinya sendiri. Jadi yang dimaksud Sapira adalah salam yang seperti itu. Kenapa aku benar-benar jadi bodoh beneran sekarang? Untuk mengartikan maksud salam saja aku tidak bisa. Fufet, Sapira pasti menganggapku benar-benar suami yang tidak berguna. Sapira meraih tangan suaminya dan mencium punggung tangannya dengan takzim. "Ayo, masuk Mas. Aku sudah siapkan makan malam." Gadis itu menarik lengan suaminya tanpa merasa canggung. Sedangkan Jovan hanya bisa menurut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Aneka masakan di meja makan itu beragam dan membuat Jovan merasa perutnya langsung meronta minta diisi. "Kamu puasa?" tanya Jovan dengan gugup ketika melihat Sapira hanya duduk diam menatapnya. Sapira menggeleng. "Saya hanya puasa sunnah di hari Senin dan Kamis, Mas. Kenapa tidak makan?" Sapira hanya tersenyum. Dia sangat senang bisa melihat suaminya bersemangat untuk memakan masakannya dan itu sudah membuatnya merasa kenyang. "Kenapa juga aku menanyakan dia, mau makan atau tidak itu urusannya. Yang penting perutku kenyang," ucap Jovan dalam hati. "Apakah Mas menyukainya?" Sapira balik bertanya. Jovan mengangguk cepat. "Iya, ini sangat enak. Rasanya aku ingin memakan masakan yang seperti ini setiap hari. Aku akan selalu memasak untukmu Mas, sampai kapanpun Mas masih akan bisa merasakannya." Jovan mengunyah dengan pelan. "Sampai kapanpun?" Apakah itu artinya Sapira berharap bisa menemaninya seumur hidup mereka? Bersambung 28. Jovan merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur dengan tatapan menerawang. Dia masih belum memberitahu Sapira soal Oma yang memintanya untuk membawa pulang gadis itu ke rumah mereka. Bahkan kesempatan membicarakan itu saat makan tadi, ia lewatkan begitu saja. Jovan tidak tahu bagaimana cara memberitahu gadis itu, apakah dia harus bersikap layaknya suami yang meminta pada istrinya. Berulang kali ia mengusap poni yang menutup separuh dahinya itu untuk mencari pilihan kata yang tepat untuk mengajak Sapira pindah dengan gaya bicara seorang Andrian. "Sapira, maukah kamu ikut ke rumah orang tuaku? Sapira, bagaimana kalau kita pindah dari sini dan kembali ke rumah Oma? Sapira, Oma bilang kita harus pulang ke rumahku." Dari semua kalimat itu tidak ada satupun yang berhasil meluncur dari mulut Jovan dan baginya terlalu pintar untuk seorang Andrian yang polos. "Barangkali aku harus minta bantuan ibu saja," gumamnya yang mendadak teringat ibu asuh yang biasanya dengan cepat menyelesaikan masalahnya. Dengan gesit jemarinya bergerak di atas layar ponsel dan mengirimkan pesan kepada ibu, wanita yang merawatnya sepenuh hati melebihi ibu kandungnya sendiri. Jovan mengembus nafas lega. Walaupun keputusan membawa Sapira pulang ke rumah adalah pilihan yang sulit baginya dan pasti akan sangat merepotkan, dia harus melakukannya demi Oma.
Neneknya itu harus dituruti kemauannya kalau Jovan ingin selamat dan tetap dianggap sebagai pewaris yang sah. Lagi pula Jovan tidak sampai hati mengecewakan hati wanita tua yang sangat menyayanginya itu. Selama ini Jovan hanya mendapat kasih sayang dari oma dan ibu, sementara Sandra ibu kandungnya sendiri sibuk bekerja dan hampir tidak memiliki waktu untuknya. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dan Jovan sangat yakin kalau itu adalah orang yang akan menjemputnya. "Assalamualaikum, Ibu." Sapira yang membuka pintu mengucap salam pada wanita parubaya yang muncul dari balik pintu. Wanita itu tersipu malu, dia memang tidak pernah mengucap salam saat bertamu, terbiasa hanya dengan mengetuk pintu saja. "Mari masuk, Bu." Sapira menyingkir ke samping untuk memberi jalan pada wanita yang ia tahu sangat dekat dengan suaminya, meski Sapira masih belum tahu pasti seperti apa hubungan keduanya. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan langsung duduk begitu saja. Pandangan matanya mengedar ke sekeliling ruangan mencari keberadaan Jovan. Kemana anak itu? Mengapa dia tidak muncul setelah mengirimku pesan agar datang? "Ibu mencari Mas Andrian." Sapira seolah mengerti apa tujuan dan maksud kedatangannya itu langsung bertanya. "Ya, di mana Tuan Muda?" Khalisa beranjak masuk ke dalam kamar untuk menemui sang suami dan memberitahu kalau ibu asuhnya sudah menunggu di luar. "Mas," panggilnya pelan saat melihat Jovan tidur terlentang di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Lelaki itu menoleh dan pandangan matanya menyorot tanya. "Di luar ada ibu," ujar Sapira memberitahu. Pura-pura terkejut, Jovan spontan mengubah posisi menjadi duduk. Dengan setengah berlari lelaki itu keluar dari kamar meninggalkan Sapira yang hanya bisa menggeleng dan tersenyum kecut melihat tingkahnya. "Begini, saya datang ke sini karena mau menjemput Nona dan Tuan Muda untuk pulang ke rumah." Wanita itu menyampaikan maksud kedatangannya setelah Sapira ikut duduk bersama di ruang tamu. Gadis itu tertegun. Seharusnya dia tidak terkejut ketika suatu hari dirinya akan diminta untuk pindah ke rumah suami, tapi entah mengapa ada yang mengganjal di dalam hatinya ketika wanita itu mengatakan kata pulang. Sapira pernah mendengar seseorang berkata, ketika seorang wanita menikah maka rumah orang tua bukanlah lagi rumahnya, melainkan ia harus ikut kemanapun sang suami pergi membawanya. Bukan Sapira tidak mau, ia hanya memikirkan nasib Emak Yabek harus ditinggalkan seorang diri. Wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya itu harus ia tinggalkan di rumah seorang diri. Tanpa ada Veronica bersamanya tentulah Sapira merasa berat. "Bagaimana, Nona? Apakah Anda sudah siap?" Sapira mengalihkan perhatiannya pada sosok wanita yang masih menunggu jawabannya. "Bolehkah saya minta waktu sebentar, Bu? Ini terlalu tiba-tiba." Gadis itu menunduk. Ada air yang mendesak keluar menembus kelopak matanya. "Hanya 10 menit saja, saya harus buru-buru kembali atau Nyonya akan marah karena sudah meninggalkan rumah terlalu lama. Lagi pula, kami sudah memberi waktu seminggu untuk kalian berada di rumah ini." Wanita itu terdengar tegas dan kejam, tapi Sapira berusaha memakluminya. Ia tersenyum dan beranjak dari kursinya. Sapira menyibak tirai kamar Emak dan mencari keberadaannya. Angin malam menerobos masuk membelai wajah Sapira ketika ia memasuki kamar Emak. Di depan jendela yang terbuka, wanita kesayangannya itu tengah membuang pandang ke arah luar menerobos batang ubi kayu dan sayur mayur di kebun belakang. "Mak," panggil Sapira sambil menyentuh bahu ibunya pelan. Wanita itu berbalik dan memperlihatkan matanya yang basah. Hati Sapira merasa teriris, Emak pasti sudah mendengar semuanya secara diam-diam. "Pergilah, Nak." "Emak baik-baik saja," ujar Emak seraya menyentuh punggung tangan Sapira dan kembali menatap keluar jendela. Hatinya diliputi kehampaan dan kekosongan. "Maafkan Sapira, Mak," lirih gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Dia pun sebenarnya tidak ingin meninggalkan Emak sendirian di rumah, tapi apa yang bisa dilakukannya? Haruskah ia meminta izin untuk membawa ibunya serta ke rumah keluarga Mahendra? "Emak tidak bisa ikut kamu."
Kalau emak pergi bagaimana dengan kakakmu nanti? Saat ia pulang dan tidak menemukan kita di rumah, wanita itu menangis. Kerinduannya pada Veronica dan kepergian Sapira ke rumah suaminya adalah dua hal yang membuatnya begitu rapuh. Dua orang anak gadisnya akhirnya sudah tumbuh dewasa dan hidup dengan cara mereka masing-masing. Veronica dengan kehidupan liarnya, dan Sapira dengan sikap patuhnya. Pergilah, nak, mereka pasti sudah menunggumu. Emak baik-baik saja. Wanita itu berdiri dan membimbing Sapira untuk keluar. Demi putrinya ia berusaha terlihat kuat dan rela, meski hatinya serasa diriris sembilu. Masa depan Sapira mungkin akan lebih baik bila bisa tinggal bersama keluarga Mahendra meski memiliki suami yang tidak berguna. Ayo, waktu kita sudah habis. Ibu asuh Jovan melirik jam di dinding yang menunjukkan angka 9. Belum terlalu malam sebenarnya, namun entah apa yang membuatnya begitu tampak terburu-buru untuk pergi dari rumah Sapira. Saya belum berkemas-kemas, Bu. Pakaian saya, tinggalkan saja semuanya, saya hanya ditugaskan untuk membawa Nona Sapira dan Tuan Muda pulang ke rumah. Tidak dengan yang lainnya, tegas wanita itu yang membuat Sapira tercengang. Ia menoleh pada emak yang hanya bisa menunduk dalam. Apakah kalimat itu juga ditujukan untuk emak yang dengan setia membersamainya selama ini? Seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Sapira, wanita itu berdeham kecil. Maaf, Nona, saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan, dan tidak berani mengambil sikap yang berbeda meskipun saya ingin. Kepalanya tertunduk dalam, sikapnya pasti sudah sangat berlebihan dan menyakiti keluarga miskin di hadapannya itu. Emak tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa, Bu. Kami bisa memahami apa yang Anda lakukan. Bersambung 29. Sapira menyandarkan tubuhnya di dalam mobil dengan mata terpejam. Ia berusaha mengenyahkan sedikit kepedihan dengan memperbanyak doa bagi kesehatan emak yang terpaksa ditinggalkannya sendirian di rumah. Sapira bahkan tidak membawa apapun selain baju yang melekat di badannya. Andai saja Veronica tidak pernah melarikan diri di hari pernikahannya, mungkin Sapira tidak akan terjebak dalam situasi sulit seperti sekarang. Di satu sisi, ia ingin menjadi istri yang baik bagi suaminya, di sisi lain ia juga sangat ingin meringankan beban emak dengan tidak meninggalkan pekerjaannya. Jovan yang duduk di sampingnya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada layar ponsel di tangannya. Meski jemarinya bergerak memainkan game, sebenarnya pikiran Jovan fokus pada Sapira. Dia seolah bisa merasakan kesedihan gadis itu ketika ia harus berpisah dengan ibunya. Namun sesaat kemudian pikiran itu ditepisnya jauh-jauh, ia tidak boleh berlama-lama memikirkan gadis di sebelahnya atau itu akan sama saja dengan ia sudah mengkhianati Safa. Teringat pada Safa, Jovan merasa heran. Setelah sambungan video tadi pagi, gadis itu tidak lagi berusaha untuk menghubunginya. Bahkan tidak ada satu pesan pun yang masuk ke ponsel Jovan dari Safa. Padahal biasanya dalam satu hari, gadis itu bisa menghubunginya lebih dari 3 kali. Sebenarnya kamu itu kemana, Hani? Aku sangat mencemaskan dirimu. Jovan memejamkan matanya dan berusaha membayangkan wajah Safa untuk menghilangkan pengaruh dari keberadaan gadis yang duduk di sebelahnya. Setelah mengetahui dan melihat tubuh Sapira Yabek sebenarnya, Jovan tidak merasa tenang kalau mereka berdekatan seperti sekarang. Pikirannya pasti akan langsung melayang pada malam kemarin, di mana tubuh indah itu terlihat sangat seksi dan menggoda. Wajah Sapira bahkan sangat jauh lebih cantik dari Safa, maupun Veronica kakaknya. Di mata Jovan gadis itu seperti perwujudan bidadari yang sangat cantik dan paripurna secara fisik. Cek, tanpa sadar pemuda itu berdecak, karena di saat ia ingin membayangkan Safa, yang muncul justru wajah Sapira. Padahal gadis itu bersandar dengan tenang dan memejamkan mata seolah tidak ada suatu apapun yang mengganggu pikirannya. Ada apa, Mas? Suara itu sangat halus dan begitu menggoda seolah tengah membelai daun telinga Jovan dengan lembut.
Ia menoleh dan mendapati gadis itu menatap dengan pandangan sayu, berbeda dari biasanya. Bola mata indah dengan kelopak mata berbulu lentik yang ketika mengerjap akan membuatnya tampak seperti boneka Barbie. Ah, Jovan mendesah. Kenapa pikirannya menjadi kacau sekali? Apapun yang dilihat dari Sapira hanyalah kesempurnaan dan itu membuatnya hilang akal. Mas, kenapa? Gadis itu bertanya sekali lagi. Kali ini Jovan terpaksa memalingkan wajah ke arah lain. Menatap ke arah Sapira bisa menghilangkan akal sehatnya dan membuat ia seketika melupakan Safa. Sadar, Jo, wanita tidak dilihat berdasarkan fisik semata. Kamu butuh wanita yang benar-benar mencintaimu dan setia. Bukannya gadis yang menikah hanya karena harta. Sapira dan Veronica itu sama saja, sama-sama mengandalkan kecantikan demi bisa menjerat lelaki kaya. Jovan mengingatkan dirinya sendiri agar tidak masuk dalam perangkap Sapira. Jovan tidak pernah tahu kalau istrinya itu sebenarnya tulus dan tidak mengharapkan harta kekayaannya. Ia bahkan rela melupakan impiannya untuk bisa menikah dengan pemuda soleh dan memilih berbakti pada suaminya. Kita sudah sampai, suara ibu membuyarkan lamunan Jovan, dan ia pun bergegas membuka pintu mobil yang telah berhenti. Sapira mendongak, menatap bangunan tinggi menjulang dengan banyak pilar-pilar besar yang menopang dengan kokoh. Akankah rumah tanggaku nanti bisa sekuat dan sekokoh bangunan ini? Sesaat kemudian gadis itu menggeleng. Kebesaran hatinya dan kelapangan dadanya tidak bisa disamakan dengan bangunan yang bisa hancur dan luluh begitu saja. Aku dan rumah tanggaku harus jauh lebih kuat dari bangunan ini, karena yang menciptakan dan menyatukannya adalah Yang Maha Kuasa. Gadis itu berusaha menghilangkan kegugupannya dengan berusaha berpikir positif. Bagaimanapun juga, kehidupan Sapira yang bisa dikatakan tidak berpunya lalu menikah dengan putra keluarga terpandang layaknya kehidupan Cinderella. Ayo turun. Sapira terkesiap ketika Jovan sudah berdiri di sisinya dan membukakan pintu mobil, telapak tangannya bahkan terlulur ke arahnya. Gadis itu menengadah, menatap wajah suaminya. Benarkah apa yang dilakukannya sekarang ini adalah bentuk perhatian seorang suami pada istri? Ternyata suaminya bisa bersikap romantis juga. Gadis itu pun tersenyum bahagia. Meskipun dengan malu-malu dan sikap yang masih seperti biasanya, Sapira merasa suaminya sudah berusaha menjadi suami yang baik. Gadis itu menerima uluran tangan Jovan dan bermaksud berdiri, namun dengan cepat pemuda itu menepisnya. Sapira mengernyit. Ponselku ketinggalan. Jovan menunjuk tempat duduk di sebelah Sapira, di mana layar ponselnya tengah menyala sepertinya ada notifikasi pesan baru. Gadis itu sudah salah mengira uluran tangan Jovan karena ingin membantunya berdiri dan keluar dari mobil, nyatanya ia sedang membutuhkan sesuatu. Cepat ia mengambil ponsel tersebut dan menyerahkannya pada Jovan, lalu turun dari mobil dan menutup pintunya. Gadis itu menghela nafas panjang berulang-ulang. Ia harus mengusir jauh-jauh rasa gugup dan kekhawatiran yang menyambangi hatinya. Mari Nona, ibu asuh Jovan melangkah lebih dulu memasuki rumah dengan diikuti oleh Jovan dan Sapira. Gadis itu mengedarkan pandangan ke dalam ruangan yang sangat besar namun sepi seperti tak berpenghuni. Oma sepertinya sudah tidur, Nyonya dan Tuan belum pulang kerja, jadi kita langsung ke kamar saja. Wanita itu seolah mengerti apa yang tengah Sapira pikirkan. Gadis itu berharap bisa bertemu dengan anggota keluarga Mahendra dan saling berkenalan, namun sepertinya itu tidak mungkin dilakukan malam ini. Tidak ada sambutan, Sapira masuk ke dalam rumah itu tanpa keistimewaan apapun. Jovan sendiri merasa berdebar-debar ketika ibu membawa mereka ke lantai atas tempat di mana kamarnya berada. Ia belum memindahkan penataan kamar dengan banyak foto Safa terpajang di dinding. Bagaimana kalau Sapira melihatnya? Di depan pintu kamar Jovan, wanita itu berhenti dan berbalik menatap Sapira dan Jovan. Ini kamar tuan muda Jovan, jangan pernah berusaha masuk ke dalamnya atau beliau akan sangat marah dan mengusirmu keluar dari sini, ujarnya dengan tegas.
Kalimat itu tentu saja ditujukan pada Sapira yang adalah seorang tamu yang baru masuk dalam kediaman Mahendra. Sapira meneguk ludah. Tentu saja dia tidak akan melanggar aturan itu, karena menurut pengetahuannya saudara ipar adalah maut. Bahkan jika memungkinkan dia berharap untuk tidak disatukan dalam satu rumah yang sama dengan saudara lelaki dari suaminya itu. Jovan mengerutkan dahi, heran. Apa maksud ibu menunjukkan kamarnya pada Sapira dengan sebutan kamar Jovan? Wanita itu kembali melanjutkan langkah menuju kamar yang letaknya berseberangan dan menghentikan langkahnya di sana. Ini kamar Tuan Andrian, dan sekarang adalah kamarnya Nona juga. Istirahatlah di sini, semua sudah disiapkan di dalam. Tangannya bergerak membuka pintu setelah menjelaskan semuanya. Sapira melangkah masuk sementara Jovan yang berdiri di hadapan ibu asuhnya tersenyum puas. Ia baru tahu kalau wanita itu sudah menyiapkan segalanya sebelum menjemputnya pulang. Dengan menyiapkan kamar yang berbeda bagi Jovan dan Andrian, itu artinya Jovan akan memiliki banyak kesempatan dengan berganti peran. Terima kasih, bisiknya pada ibu asuh sebelum melangkah masuk ke dalam kamar menemui Sapira. Apakah Sapira akan segera tahu tentang identitas Jovan, dan akankah mudah bagi pemuda itu untuk menjalankan peran ganda dalam satu rumah? Bersambung 30. Sapira mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar yang tampak sudah ditata sedemikian rupa untuk menyambutnya. Meski begitu, gadis itu bisa melihat kalau semua yang tertata rapi itu masih dalam keadaan baru dan tidak tampak seperti ada sesuatu yang menunjukkan identitas Andrian. Gadis itu menoleh, dan mendapati sang suami sudah berdiri di hadapannya dengan kaku, kedua jari tangannya saling bertautan. Sapira tersenyum, seolah mengerti apa yang tengah lelaki di hadapannya itu pikirkan. Malam ini aku sangat lelah, Mas. Bagaimana kalau kita melakukannya lain hari saja? Hah, di dalam hatinya Jovan terperangah kaget. Apa maksud gadis itu mengatakan dengan mencoba di lain hari? Apakah Sapira bermaksud menggodanya lagi? Jovan meneguk ludah. Jujur saja apa yang keluar dari mulut Sapira barusan adalah godaan yang sangat menggiurkan. Sapira benar-benar tulus ketika mengatakannya. Setelah 3 hari menikah, mereka bahkan belum bersentuhan sama sekali. Lelaki mana yang mampu menahan hasrat terhadap istrinya selama itu? Mereka telah melewati 3 malam bersama tanpa melakukan apapun, dan itu pasti malam yang berat bagi lelaki yang telah menikah. Sapira hanya berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Atau Mas tetap menginginkannya sekarang? Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Sapira tampak melepas hijab berwarna marun yang membingkai wajah dan menutupi seluruh rambutnya. Glek, seraut wajah yang membuat Jovan susah untuk berpaling jika sudah melihat Naya itu, sekarang terpampang jelas di hadapannya. Siapa yang tidak akan tergoda ketika melihat kecantikan seorang wanita? Saat tangan Sapira kembali bergerak untuk melepas resleting gamisnya, Jovan bergerak mencegah. Ada apa Mas? Gadis itu merasa heran dan bertanya. Aku capek. Lalu ia melompat begitu saja ke atas tempat tidur dan menarik selimut hingga menutup seluruh tubuh. Untungnya sekarang Jovan berada di atas tempat tidur di kamar rumahnya, bukan rumah Sapira, sehingga dia tidak perlu merasa kesakitan ketika punggungnya menyentuh kasur. Sapira mengernyit bingung, kenapa suaminya kembali bersikap aneh. Seolah ia fobia melihat tubuh perempuan. Gadis itu tetap melanjutkan kegiatannya melepas resleting gamis dan membuka pakaiannya itu. Ia hanya akan tidur mengenakan tank top dan hot pants seperti biasanya. Ia lalu berjalan menuju lemari besar yang lebarnya melebihi ukuran kamar Sapira. Gadis itu bisa menebak kalau almari itu bahkan tidak akan muat jika dimasukkan ke dalam rumahnya. Matanya terbelalak ketika pintu lemari di hadapannya terbuka. Masya Allah, ia mengucap kalimat pujian yang tak terhingga. Di dalam almari itu sudah berderet-deret set gamis syari dan pakaian muslimah lainnya.
Jovan yang bersembunyi di balik selimut mengintip sedikit karena merasa penasaran saat mendengar Sapira memuji kebesaran Tuhannya. Meski harus menahan nafas karena melihat punggung Sapira yang terekspos jelas, Jovan tidak berhenti menatapnya. Apa yang sudah membuat gadis itu begitu takjub? Tanyanya dalam hati. Sapira kemudian berpindah membuka pintu lemari yang lain. Saat itulah Jovan bisa melihat deretan gamis yang tersusun rapi. Rupanya itu yang sudah membuatnya senang. Aku pikir dia melihat tumpukan uang yang mungkin sengaja Oma letakkan di sana, gumam Jovan sambil kembali menarik selimut. Dia hendak memejamkan mata dan melupakan Sapira, sampai ia mendengar gadis itu terpekik kaget. Kenapa lagi sih, dia? Tidak bisakah ia bersikap biasa saja ketika melihat sesuatu? Berlebihan sekali, Jovan berdecak sebal. Ia kembali mengintip dari balik selimut dan apa yang dilihat di tangan Sapira yang tampak menggelantung itu, Jovan pun ikut menjerit bahkan sampai terlonjak bangun. Itu, kenapa benda itu ada di sana? Apakah kamu yang membawanya? Jovan melihat deretan lingerie beragam warna dan bentuk yang mencolok bergelantungan almari. Jumlahnya tidak hanya satu, bisa dibilang satu sisi lemari itu hanya berisi pakaian tidur yang seksi. Aku juga tidak tahu, Mas. Semua sudah ada di sini ketika aku membuka lemari. Sapira tampak malu sehingga kedua pipinya bersemu merah, indah sekali. Apa yang aku pikirkan? Jovan memalingkan wajah, dia pun merasa malu dan salah tingkah melihat pakaian tidur yang seperti itu. Meski Sapira ingin terlihat menarik di mata suaminya, bukan berarti ia bisa memakai lingerie tersebut untuk menggodanya. Baginya itu terlalu berlebihan. Singkirkan dari sana, aku tidak ingin melihatnya. Jovan menutup muka dengan kedua telapak tangan seolah yang dilihatnya barusan adalah benda yang sangat menjijikkan. Apa benar dia tidak tertarik melihat tubuh wanita? Sedang hanya dengan melihat pakaian tidur saja Mas Andrian harus menutup muka. Sapira merasa memang ada sesuatu yang aneh pada suaminya sampai ia terlihat tidak tahan melihat yang serba terbuka, meski itu adalah tubuh istri sahnya sendiri. Tentu saja Sapira tidak tahu kalau sikap Jovan yang seperti itu adalah agar dirinya terhindar dari godaan yang sangat kuat. Gejolak di dalam dirinya yang membuat ia sangat ingin menyentuh Sapira. Sementara keberadaan Safa dalam hidupnya membuat ia merasa kalau sentuhannya terhadap Sapira adalah bentuk sebuah pengkhianatan. Ilmu agama yang minim dan tidak pernah didapatkan Jovan hingga ia dewasa membuat lelaki itu tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Jika ia mengerti, tentulah ia akan sadar bahwa memikirkan wanita lain dan menjalin hubungan dengannya ketika memiliki istri yang sah adalah sebuah dosa. Hubungannya dengan Safalah yang bisa disebut berkhianat, sementara dengan Sapira, hubungan mereka suci karena diikat dalam tali pernikahan. Mas, Sapira naik ke atas tempat tidur dan duduk di sisi tubuh suaminya yang berbaring membelakangi dirinya. Jovan diam, seolah tidak mendengar. Namun kedua telinganya ia pasang baik-baik untuk mendengar kalimat Sapira selanjutnya. Maaf, kalau pertanyaan ini akan menyinggung perasaan Mas. Gadis itu berujar dengan sangat lembut. Meski berisi kalimat menghina, Jovan rasa dia tidak akan merasa tersinggung karenanya. Apakah Mas punya masalah dengan wanita? Masalah dengan wanita? Jovan berusaha mengulang-ulang kalimat itu dalam hati, tapi ia tidak bisa mencernanya dengan baik. Maksud aku, apakah Mas tidak bisa melihat tubuh seorang wanita yang terbuka? Maksudnya semacam fobia, atau Sapira bahkan kesulitan untuk menjelaskan maksud dari pertanyaannya sendiri. Pada intinya gadis itu ingin tahu apakah suaminya adalah lelaki normal atau seperti yang tetangganya pernah bilang kalau Andrian Mahendra itu lelaki tidak normal. Hanya saja Sapira tidak enak hati untuk menanyakan secara langsung. Tubuh Jovan menegang seketika. Pertanyaan itu tidak hanya sekedar menyinggung, namun terkesan mempertanyakan harga dirinya sebagai seorang lelaki perkasa. Apa maksudnya dia bertanya seperti itu?
Apakah dia mau mencobanya bersamaku? Dasar wanita tidak tahu malu. Dia sampai mengemis sentuhanku demi bisa mendapatkan bagian dari kekayaanku. Jovan merutuk dalam hati. Pertanyaan Sapira membuatnya sangat marah dan ingin berteriak memaki, namun ia terpaksa menahannya. Bukankah memang ini yang ingin dia lakukan sejak awal, membuat gadis itu menyerah dan tidak pernah menganggapnya sebagai lelaki normal. Jika Sapira tidak jatuh cinta padanya, akan mudah baginya untuk berpisah suatu hari nanti. Akan aku cukupkan segala kebutuhan materi dan nafkah lahirmu. Tapi jangan pernah harap kalau aku akan memberikan cinta dan sentuhanku di tubuhmu. Sampai saat itu tiba aku akan meninggalkanmu dengan kegilaanmu terhadap hartaku. Bersambung.